Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sekarang kita akan bertemu lagi dalam pertemuan 15. Pada hari ini kita akan membahas masih materi tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada makna hubungan antara makna pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu dengan proklamasi kemerdekaan. Di sini ada dua makna yang kita simpulkan makna hubungan proklamasi dengan kemerdekaan. Yang pertama adalah pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Makna yang kedua yaitu adalah tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Jadi itulah kesimpulan atau makna dari hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Sekarang kita akan membahas yaitu makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ini mendapatkan penegasan dan pertanggungjawaban dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Artinya apa? Kalimat pertama, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia mendapatkan penegasan penjelasan pada alinea pertama sampai alinea ketiga yaitu pada pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah kalimat kedua, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan yang segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu satu pembentukan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Nah, adapun prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah yang pertama adalah tujuan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah negara. Yang kedua adalah diadakannya undang-undang negara sebagai landasan pembentukan pemerintahan. Yang ketiga adalah bentuk negara republik yang berdasarkan rakyat. Dan keempat adalah atas kehormatan dasar pasal yaitu Pancasila. Nah, itulah prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu pembukaan memuat pokok kaidah fungsi negara yang sangat fundamental. Sebagai pokok kaidah yang negara yang fundamental, pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama adalah berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 ditentukan oleh pembentuk negara PPKI yang menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua adalah berdasarkan isi bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 membuat falsafah negara Pancasila atas politik negara, kedaulatan rakyat atau tujuan negara. Dan yang terakhir adalah pembukaan menetapkan undang-undang adanya suatu undang-undang negara. Baik, sekarang kita akan membahas makna alinea yang terkandung di dalam Undang-Undang 1945. Alinea pertama, bahwa pembukaan Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ingin menghapus penjajahan dan segala bentuk karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini terdapat yang terkandung dalam alinea pertama. Alinea kedua itu mengandung arti bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang telah tercapai yang tingkat menentukan momentum telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan yang harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga itu mengandung fungsi bahwa kemerdekaan Indonesia yang telah dicapai itu merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia yang diberikan kedekatan dirinya dengan Tuhan yang Maha Esa sebagai untuk menentukan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang keempat adalah makna yang terkandung adalah bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia dan memasukkan kesejahteraan umum yang berdasarkan sila ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 dan ke-5. Baik, nah sekarang yang terakhir kita bisa menyimpulkan bahwa di sini ada 4 pokok pikiran yang terkandung dalam naskah Undang-Undang 1945, khususnya pembukaan Undang-Undang 1945. Ada 4. Yang pertama adalah kesatuan, keadilan sosial, kerakyatan, demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan, adil dan beradab. Baik, demikianlah pembahasan singkat
yaitu tentang pertemuan 14. Terima kasih. Tugas ada di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.